Kalian kebayang nggak ya kalau misalnya sepatu itu atau sneakers terinspirasi dari pijat refleksi? Tapi beneran itu ada ya yang dikolaborasikan oleh Nike bersama dengan Cloud. Dan ini dia boxnya, gue udah pegang dari tadi dan kali ini kita akan ngebahas sepatu kolaborasi antara Nike dengan Cloud tadi setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gue Yulian dari The More Soul. Ketemu lagi di channel ini, kita akan ngebahas sepatu yang low budget, medium budget, dan juga hype. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai ngebahas sepatu yang unik ini, alangkah baiknya kalau kalian bisa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya biar kalian selalu bisa update video-video yang gue upload di channel ini. Dan jangan malu-malu juga buat kalian untuk like, share, dan komen video ini sebanyak-banyaknya, soalnya gue pasti akan balas satu persatu, insya Allah. Oke, sebelum kita mulai videonya, gue mau ngucapin terima kasih banget buat good people yang ada di sneakerhouse_id. Sneakerhouse_id itu adalah toko sneakers yang punya toko online dan juga offline, guys. Mereka itu juga menjual beberapa sneakers yang hype dan koleksinya cukup lengkap juga. Gue udah sering main ke tokonya ya, dan kalian juga bisa cek toko offline-nya yang ada di Mall Arta Gading, Jakarta. Dan buat kalian yang kepo Instagramnya, gue akan taruh linknya di description di bawah, dan kalian bisa DM mereka, tanya mungkin janjian ya untuk ketemu di toko mereka langsung. So, thank you buat sneakerhouse_id yang sudah mensponsori video ini. Oke, ini dia sneakers yang dikolaborasikan antara Nike dan juga Cloud ya, yang udah gue bilang tadi. Nah, sebenarnya sepatu ini tuh sudah pernah dirilis ya di tahun 2006 ya, si Edinson Chen dan juga label streetwear-nya yang bernama Cloud. Basisnya itu di Hong Kong ya, mereka tuh kerjasama dengan Nike untuk pertama kalinya di tahun 2016 itu. Dan sekarang mereka lagi-lagi berkolaborasi di siluet Air Max 1 dan judulnya adalah Kiss of Death. Sebenarnya ada banyak banget perbedaan yang terjadi antara siluet 2006 sama yang 2021 ini. Dan dengan gap waktu 15 tahun tadi, akhirnya mereka memutuskan untuk merubah beberapa aksen kecil yang akan kita bahas setelah ini. Langsung aja kita tengok di boxnya ya. Kali ini kita mendapatkan box Nike berwarna hitam, cukup bagus bahannya, walaupun bahannya tetap karton aja. Di atasnya ada tulisan Nike, kemudian di label putih ini adalah tulisan Air Max 1. Dan di sebelah pinggirnya ada karakter Chinese gitu, gua nggak ngerti ya tulisannya apa. Serta ada label Cloud di sini, di atasnya logo Nike dan juga sizing tag-nya. Kalau kalian buka boxnya, di sini kita dapetin kayak petunjuk ya, nomor 1 sampai dengan nomor 29 tuh. Di situ ada sinus, ear, eye. Kayaknya ini bagian-bagian saraf kaki yang akan dicocokkan sama outsole-nya nanti. Shoe paper-nya juga unik ya, di print transparan gitu. Ada logo Cloud juga di sini, dan ini shoe paper biasa sebenarnya. Dan ini dia di bagian bawah dari box sepatunya itu ada telapak kaki ya, yang di situ ada nomor-nomor yang berhubungan sama box yang di atas ini. Yang label ada di atas, ada nama-nama dan juga nomornya. Mungkin itu adalah titik-titik yang digunakan kalau kita mau pijat refleksi kali ya. Nomor 1 ada hubungannya sama apa, nomor 2 apa gitu ya. Udah aja lah, langsung kita bahas, kita sikat, kita bedah. Ini dia Air Max 1 kolaborasi dengan Cloud. Sebelum gue ngebahas jauh ya, gue mau disclaimer dulu. Yang pertama, nggak akan ada on-fit review karena ini sizingnya nomor 6 guys. Jadi gue akan ngebahas detail sepatunya aja, ornamen yang ada di sepatunya. Ya kalian bisa lihat sendiri ya, ini masih dalam plastik, jadi udah pasti gue nggak ngebahas. Dan gue juga mohon maaf banget karena di b-rollnya nanti akan ada kayak glossy-glossy dari plastik cover ini. Tapi kayaknya kalau gue lihat gambarnya, footage-nya tetap jelas sih. Oke, sejak tahun 2006 waktu dia rilis pertama kali, ini tuh udah jadi kayak salah satu holy grail pecinta Air Max 1 ya. Secara overall tuh semua detail-detail yang ada di sini itu mereka tuh memberikan penghormatan lah kepada seni pijat kaki yang ada di Tiongkok dengan menggabungkan beberapa material yang sangat premium ya. Terutama ada suede, kemudian leather, ada sutra juga kadang-kadang. Ya memang ciri khasnya China apa sih, kayak sutra, kemudian kayak hiasan-hiasan atau ornamen, serta warna yang sangat mencolok. Secara mereka menggunakan Air Max 1 sebagai siluetnya, itu udah pasti banyak banget penggemarnya guys. Apalagi ditambah sentuhan-sentuhan dari Cloud yang membuat sepatu ini tambah unik. Nah contohnya aja ya, kalau dilihat dari jauh kalian udah langsung kelihatan nih, bagian toe boxnya itu transparan ya. Dan di atasnya juga dikasih lubang-lubang juga buat ventilasi udara kaki ya. Dan di sini kalian juga bisa mainin warna kaos kaki kalian ya, kalau suka warna ngejreng atau mungkin cocokin di bagian uppernya dari sepatu ini. Asal jangan nggak pakai kaos kaki, soalnya jempol kalian bakal kelihatan jelas banget, jari-jari juga yang lain. Dan dari bagian toe guard-nya dan juga beberapa bagian ke belakang itu didominasi dengan bahan suede yang cukup lembut nih kalau dipegang dari atas, serta warnanya juga warna krim gitu. Gue bisa bilang ini warnanya krim sih ya, agak krim coklat muda gitu ya. Naik ke bagian tali dari sepatunya, ini menggunakan tali yang agak wax gitu ya, semi wax, tapi ini agak cukup tebal talinya dan juga bagus banget kualitasnya. Dan juga di dalamnya ada tang yang tersembunyi, ini warnanya merah ya, kayaknya bahannya juga leather dan cukup bagus kualitasnya. Dan di bagian tang ujungnya itu mereka kasih bahan suede juga. Di situ ada label Nike yang warnanya agak aneh gitu ya, hijau. Dan di situ ada tulisan Nike Air Max.
Di balik lidahnya sebenarnya nggak kelihatan sih, di sini ada logonya Cloth juga, warnanya sama dengan di bagian depannya. Terus kalau kalian lihat di bagian tali sepatu atas ini ada 2 lubang yang berwarna hijau juga, dikasih bahan plastik, serta bahan leather yang berwarna putih. Ini kayak ngasih aksen yang beda banget sih. Terus di bagian atasnya ini, di bagian collar, kalian nggak akan nemuin padding ciri khasnya Air Max 1 itu yang tebel. Jadi ini bener-bener tipis banget, langsung bagian leather. Nggak kebayang kan kalau kalian nggak pakai kaos kaki, ini pasti sakit banget kalau dipakai, udah pasti deh. Di bagian lateral dan juga medialnya kalian dapetin Nike swoosh yang berbahan snakeskin leather gitu ya. Ini warnanya merah marun dan ada kayak motif-motif kulit ular gitu. Di bagian belakangnya juga kalian mendapatkan logonya Cloth, ada kayak sayap-sayapnya gitu di bagian samping-samping sini berwarna orange dan backgroundnya itu heel counternya berwarna merah. Ini juga reflektif loh guys. Oh ya, di sini kita dapetin extra laces berwarna merah, bahannya juga agak wax gitu, glossy, dan ini juga memberikan aksen nih kalau misalnya kalian pakai warna merah terus ada uppernya ini warnanya coklat, itu kontras banget pasti. Gue nggak kebayang ya kalau pakai sepatu ini itu outfitnya kayak apa gitu. Gue nggak kebayang, kayaknya bukan style gue deh. Tapi kalau menurut gue ini ya, ini tuh kayaknya nggak wearable atau nggak enak dipakai, tapi lebih ke bahan koleksi atau collectible item. Ya itu kalau gue ya, tapi kalau kalian seneng happy-happy aja dengan memakai sepatu ini ya just scope aja. Nah lanjut di bagian sock linernya ya, kita cuman dapetin sock liner yang berbahan leather nih di bagian tumit paling ujung. Dan selebihnya ya hanya bagian suede doang. Dan sorry banget seperti yang gue udah bilang tadi, karena ini dilapisin sama plastik, jadi gue nggak bisa lihat insole-nya ya. Insole-nya kayaknya sih kalau gue lihat review-review yang lain itu sama kok kayak insole Air Max yang lain. Cuman memang di sini ada kayak motif atau tulisan-tulisan Cina gitu, dan ini sepertinya sama kayak apa yang ada di label boxnya tadi, ada nomor sama untuk kegunaannya. Maksudnya kegunaan dari pijat refleksinya, nomor 1 tuh untuk mata misalnya, nomor 2 untuk telinga. Untuk size-nya sendiri ya sekali lagi karena gua nggak bisa coba, jadi kayaknya Air Max ini karena nggak punya padding, kalian kayaknya harus turun setengah size deh dari ukuran normal kalian. Karena sebenarnya Air Max itu nyaman karena ada padding yang cukup tebal ya di bagian dalamnya. Dan kalau sekarang nggak ada paddingnya, gua nggak bisa mikir sih sebenarnya nyamannya di mana. Ya mungkin kalau gue harus pakai, kayaknya gue harus pakai kaos kaki yang agak tebelan, jadi nggak akan ada gesekan di bagian ujung-ujung nih, sebelah sini nih. Tapi seperti biasa buat kalian yang punya kesempatan untuk mencoba sepatu ini sebelum beli, pastiin kalian datang ke reseller yang punya toko offline ya. Jadi kalian bisa masukin kaki kalian langsung, rasain size-nya yang tepat buat lo apa. Paling gampang lah, gue udah kasih informasinya. Cek aja sama sneakerhouse_id. Siapa tahu kalian bisa janjian, datang ke tokonya, dan juga nyobain sepatunya. Kalau cocok, di cop dong. Lanjut di bagian midsole-nya, kali ini kita mendapatkan midsole yang sama dengan Air Max 1 biasanya. Kali ini tapi warnanya tuh orange yang ngejreng banget ini. Bahannya sih kayaknya tetap karet gitu ya, atau EVA foam ya, gua nggak tahu deh exactnya seperti apa. Dan di sini juga ada kelihatan banget ya air unit yang kelihatan dari luar kayak jendela gitu ya, dan ini merupakan ciri khas dari Air Max 1. Dan ini dia nih bagian yang paling gua suka dari sepatu ini, yaitu di bagian outsole-nya, karena kali ini kita mendapatkan outsole yang memiliki gambar tapak kaki kita ya, dan juga ada titik-titik syaraf berwarna-warni itu. Kayaknya syaraf ini ada nomornya, dan nomornya ini cocok dengan apa yang di label tadi. Nomor 1 untuk apa, nomor 2 untuk apa, kayak gitu-gitu terus. Dan di situ juga dikasih logonya Cloth ya, berwarna biru, tulisannya putih di bagian tumitnya. Secara overall sih gue udah bilang tadi ya bahwa sepatu ini mungkin kalau dipakai nggak senyaman Air Max 1 yang reguler. Karena satu, dia nggak punya padding ya di bagian inner liningnya, dan yang kedua itu bagian toe boxnya ini berbahan kayak transparan gitu ya, karet transparan. Jadi ini bakal mengurangi kenyamanan ya kalau misalnya dipakai, karena ini nggak fleksibel jadinya. Lain hal ya kalau misalnya kita punya sepatu yang bahannya leather atau mungkin bahannya mesh yang lebih breathable, jadi bikin kaki kita tuh punya ruang untuk gerak. Dan yang kedua, colorway-nya menurut gue itu susah banget buat dipakai ya. Tapi kalau kalian orangnya pede untuk pakai dengan warna seperti ini, just do it, beli aja dan juga kalian bisa pakai. Oke, kalau harus gue rating untuk sepatu ini, ada 2 hal sih. Pertama, gue mau rating dari segi keunikannya atau mungkin dari segi desainnya. Kalau dari desain, gue kasih 9 dari 10 karena memang ini unik banget dan bisa jadi collectible item buat kalian pecinta Air Max 1. Tapi kalau dari segi kegunaannya, secara gue udah bapak-bapak anak 2 gitu ya, kalau harus pakai sepatu ini di waktu yang lama, kayaknya nggak bakal betah karena ini bakalan kayak nggak nyaman gitu. Ya mungkin itu gue ya, pasti kalian juga punya pendapat yang berbeda. Kalau kalian punya pendapat yang lain, tolong tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Dan kalau ngomongin soal retail price-nya, kalau nggak salah waktu rilis ini harganya sekitar 2,3 atau 2,4 karena memang Air Max tuh biasanya harganya di range itu.
Tapi udah pasti ini udah nggak ada di toko retailer Nike ataupun mungkin rekanan Nike. Kalian bisa dapetin di reseller ataupun mungkin toko consignment yang ada di online. Yang jelas pikir-pikir dulu sebelum membeli sepatu ini ya, apakah kalian tuh tipe orang yang cuek aja tentang kenyamanan, atau memang kalian adalah tipe orang yang suka banget dengan sepatu yang nyaman dan bisa dipakai lama buat jalan. Kalau kalian suka kenyamanan, kayaknya ini bukan sepatu yang tepat buat kalian. So that's pretty much wrap for today. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Menurut kalian gimana nih sepatu Air Max 1 yang berkolaborasi dengan Cloud di siluet Kiss of Death? Kalau gue harus pilih, gue bakal pilih Air Max 1 yang reguler aja atau general release. Karena kalau Air Max 1 1 itu lebih nyaman dan juga lebih gampang dipakai guys. Tapi kalau kalian gimana? Gue pengen tahu dong, tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, gitu aja udah cukup. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga tekan tombol loncengnya. Like juga lah video ini dan juga beberapa video gua yang udah pernah kalian tonton tapi belum di like dong. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian pengen informasi ini nyampe ke teman kalian dan siapa tahu mereka juga tertarik buat beli. Serta sekali lagi terima kasih banget buat sneakerhouse_id yang sudah mensponsori video ini. Thank you very much. And as always, be healthy, be wealthy, and always success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa ya ada plastiknya. Kebiasaan banget nih kalau ada sepatu baru harus dicium. Soalnya baunya biasanya sepatu baru kan enak banget.